Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali. Saya Bustaminarda. Tak lupa mendoakan sahabat agar selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kita tadinya kasihan melihat Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang dirujak oleh Gus Salam gara-gara pernyataannya yang kelihatannya terkesan oleh Gus Salam berbeda dengan sikap PBNU, sebab PBNU sejak lama telah mengatakan harus netral, tidak berpihak dalam Pilpres. Tetapi kenyataannya Gus Ipul membuat pernyataan yang nadanya ada keberpihakan. Dalam pernyataan Gus Ipul dikatakannya jangan pilih capres yang didukung oleh Amin Rais dan Abu Bakar Ba'asyir. Padahal tentang dukung-mendukung itu kan harusnya diserahkan saja kepada umat, diserahkan saja kepada pemilih. Yang penting di dalam menentukan sikapnya terhadap siapa yang mau dipilihnya tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar peraturan, tidak melanggar etika dan moral. Kalau sudah mengatakan hal seperti ini, tentu saja menurut Gus Salam, Gus Ipul telah punya keberpihakan sebagai seorang sekjen PBNU. Makanya Gus Salam mengatakan mungkin Gus Ipul ini sedang lupa bahwa dia itu sekjen PBNU. Tentang hal ini, mari kita lihat inti dari sebuah berita yang diturunkan Demokrasi dengan judul Gus Salam sentil balik Gus Ipul, _2. Dia lupa sedang jabat sekjen PBNU. Berita ini tanggal 17 Januari 2024. Demokrasi.id. Anggota Dewan Penasihat Timnas Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Amin Abdul Salam Sohib atau Gus Salam menganggap Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memiliki sahwat politik yang tak tersalurkan dengan baik. Buntut penyataannya meminta warga NU tak memilih calon yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Amin Rais di Pilpres 2024. Kalau saya jawabnya simpel, Gus Ipul sahwat politiknya kegedean dan tidak tersalurkan dengan baik, kata Gus Salam ketika dikonfirmasi Rabu 17 Januari. Gus Salam melihat ada tindakan inkonsistensi dari Gus Ipul lewat pernyataannya tersebut. Gus Ipul, kata dia, sempat mewanti-wanti supaya struktur NU harus netral dan tak ikut-ikutan kontestasi politik. Hari ini dia ikut celometan terkait Pilpres. Ini merupakan tindakan yang inkonsisten. Mungkin dia sedang lupa diri dan amnesia kalau sedang menjabat sekjen PBNU, kata dia. Pengasuh Pondok Pesantren Denayar Jombang ini menilai Gus Ipul justru sedang merendahkan NU lantaran mengedepankan politik partisan. Padahal lanjutnya NU sudah kembali pada Kita NU 1926 yang disepakati pada Muktamar NU di Situbondo tahun 1984. Jadi memang kalau kita lihat di sini Gus Ipul seperti berada dalam keberpihakan. Padahal dia dulu yang wanti-wanti struktur NU harus netral. Yang jadi pertanyaan kita, apa alasan Gus Ipul ini
melarang orang memilih capres yang didukung oleh Amin Rais. Kita tahu Amin Rais itu adalah lokomotif reformasi. Semua orang tahu dulu, dia yang merupakan lokomotif reformasi dulu melawan kekuasaan otoriter Soeharto di era Orde Baru. Sekarang eranya bukan era Orde Baru. Sekarang eranya bukan era otoriter Soeharto. Sekarang eranya era reformasi. Ketika Gus Ipul melarang orang memilih capres yang didukung Amin Rais, apakah salah kalau dikatakan sama dengan anti terhadap reformasi dan pro terhadap Orde Baru? Harusnya Gus Ipul mengatakan kalau akan berpihak juga, mengatakan jangan pilih capres yang berasal dari bagian penguasa Orde Baru, atau lebih spesifik lagi, jangan pilih capres yang bagian dari penguasa Orde Baru dulu yang diduga melanggar HAM karena diduga melakukan penculikan dan penghilangan paksa mahasiswa dan aktivis di era Orde Baru. Itu baru tampak bahwa Gus Ipul memang anti Orde Baru. Tetapi kalau hanya dengan mengatakan jangan pilih capres yang didukung Amin Rais, yang didukung siapa? Harusnya capres dipilih. Sedangkan tentang Abu Bakar Ba'asyir, apa salahnya memilih orang yang kebetulan juga dipilih oleh Abu Bakar Ba'asyir kalau Abu Bakar Ba'asyir itu memilihnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku? Dia punya hak pilih. Apa salahnya? Dan kita yakin capres-cawapres ketika dia dipilih oleh seseorang, dia tidak ada kepastian bahwa dia akan menuruti pemikiran dan ideologi orang yang memilihnya itu. Sebab orang yang memilih capres-capres itu bukan 5 orang, bukan 1 orang, bukan 3 orang, tapi jutaan orang. Yang memilih ini nanti yang akan menuruti ideologi, visi dan misi yang dipilihnya. Bukan sebaliknya. Yang dipilih yang menuruti visi misi dan ideologi yang memilihnya. Bukan. Makanya yang perlu membuat visi dan misi itu yang akan dipilih capres-cawapres. Coba kita melihat, ada enggak yang disuruh, yang diperintahkan atau yang harus membuat visi dan misi pemilih? Tidak ada kan? Pemilih malah yang ingin mengetahui, yang meminta, yang ingin melihat apa visi dan misi yang akan dipilihnya atau capres-capres itu. Ini membuktikan bahwa yang memilih inilah nanti yang akan menuruti kemauan, keinginan, kepemimpinan, visi dan misi dari yang akan dipilihnya. Jadi tak ada pengaruhnya kalau Abu Bakar Ba'asyir misalnya memilih salah satu capres. Tidak harus pula kita yang tidak setuju dengan pemikiran Abu Bakar Ba'asyir tidak memilih orang yang dipilih oleh Abu Bakar Ba'asyir itu. Tidak ada logikanya ke sana. Tetapi terhadap orang yang tidak sejalan dengan kita, tidak sepemikiran dengan kita, visi misinya, pemikirannya, ideologinya, ya memang harus jangan dipilih. Contoh, kita sekarang berada di era reformasi, tapi dia punya ideologi berbau Orde Baru. Itu jangan dipilih itu, karena tidak sejalan dengan keinginan kita. Karena tidak sepemikiran dengan kita.
Sama dengan Gus Ipul ketika dia maju menjadi calon gubernur Jawa Timur yang kalah oleh Kofifa dulu. Apakah pernah dulu Gus Ipul waktu pilkada itu mengkampanyekan atau menyerukan kepada pemilih agar mantan terpidana yang sudah punya hak pilih jangan sampai memilih dia, agar orang-orang bekas penguasa Orde Baru jangan memilih dia? Saya kira tidak ada seruan itu. Di sini kita melihat Gus Ipul tidak bisa mengelak. Publik agaknya telah tahu bahwa dia sedang memainkan politik keberpihakan. Dia sedang berupaya menjauhkan satu paslon yang tidak diinginkannya dari warga NU. Tentu saja dengan tujuan agar memilih paslon yang didukungnya. Ini tentu saja seperti dikatakan oleh Gus Salam, Gus Ipul tidak konsisten lagi. Silakan pilih calon yang didukung Gus Ipul. Tapi ingat, jagonya sering kalah. Hehe, kata Gus Salam sambil berkelakar. Nah, ini memang menarik. Di sini Gus Salam kelihatannya sudah tahu siapa paslon yang diinginkan oleh Gus Ipul. Bahkan mungkin Gus Ipul ingin mengatakan bahwa paslon yang sedang didukung oleh Gus Ipul sekarang itu sudah berkali-kali kalah, belum pernah menang. Dan bahkan di dalam debat capres sekarang ini kalah melulu. Habis kalah malah marah. Jadi sudah terbaca oleh Gus Ipul. Tentu juga bagi kita sudah terbaca mana paslon capres-capres yang sekarang didukung oleh Gus Ipul. Tetapi sebaiknya tentu jangan disampaikan dalam kesempatan ini dalam posisinya sebagai Sekjen PBNU. Dan tentu kita sudah tahu juga paslon yang tidak disukai oleh Gus Ipul ini, yang di sini kita melihat menjadi bahan sentilan oleh Gus Salam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.